datang di kota Jambi. Ya, warganet dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam acara obrolan budaya kita pada kesempatan hari ini. Dan obrolan budaya kita pada kesempatan hari ini yaitu membahas tentang Masjid Laksamana Cengho. Dan kita sedang berada di Masjid Laksamana Cengho yang bisa kita lihat pada saat sekarang ini. Dan tentunya kita akan mengulik sedikit tentunya bersama pengurus dari Masjid Cengho ini, yaitu ada Bapak Rusli yang akan mengulik tentang Masjid Cengho ini. Ya, ini ada Bapak Rusli. Apa kabar? Ya, kabar baik Pak. Ya. Ya Pak Rusli, ini kan masjid ini sudah berapa lama ini berdirinya? Kalau berdirinya udah 9 tahun. 9 tahun gitu ya. Iya, dari 22 Juli 2012. 2012. Tapi baru dipakainya 12 Februari 2021. 2021. Pas bertepatan dengan Imlek. Wah, luar biasa. Iya, Pak Rusli, ini kan kalau kita lihat juga untuk pintu masuk ke Masjid Cengho ini ada lingkaran yang ada di sini. Dan mungkin apakah ada makna dan arti tersendiri lingkaran ini? Betul. Jadi maknanya ini bulan ini itu menandakan dunia gitu. Menandakan Jadi dunia. Kita ada 4 kiri kanan Ya. dan imam itu menandakan satu dunia yang memang bulan. Wah, luar biasa. Ya, warganet dimanapun Anda berada, dan untuk mengobrol lebih lanjut tentunya tentang wisata religi kita, yaitu di Masjid Cengho ini, kita akan menemui rekan kita Hasti Wulandari untuk obrolan budaya kita pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 4 RRI di mana saja Anda berada, dan juga pemirsa warganet yang hari ini bersama kami produksi RRI Jambi dalam obrolan budaya. Nah, pemirsa warganet di mana saja Anda berada, kita malam hari ini akan berbicara mengenai wisata religi yang sekarang ini menjadi viral ya di media sosial di Provinsi Jambi. Nah, apakah itu wisata religinya, sahabat budaya semuanya? Kita akan mengangkat tema mengenai Masjid Laksamana Cengho yang ada di Provinsi Jambi. Dan malam hari ini sudah kehadiran narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Muhammad Rusli SE. Beliau adalah pendiri dari Masjid Laksamana Cengho ini. Selamat malam Pak Rusli. Selamat malam Mbak Asti. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini pastinya Pak Rusli ini adalah seorang yang luar biasa nih, pendiri Masjid Laksamana Cengho. Pak Rusli, malam hari ini kita mengupas tentang itu ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Dan yang kedua ada Bang Sadat SS. Beliau ini adalah ketua daripada Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Jambi. Selamat malam Bang. Selamat malam Mbak Asti. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Selamat malam Pak Rusli. Selamat malam. Ya, Bang Mehmet, selamat malam, apa kabar? Kabar baik. Sehat ya pastinya. Sehat, ya. Makasih Bang Sadat yang kemarin sempat susah banget ngatur waktunya ya Bang ya? Iya, susah banget. Kita harus lihat reschedule-nya lagi gitu kan. Iya. Baik, kita akan berbicara mengenai wisata religi yang ada di Provinsi Jambi. Nah, saya tidak sendirian nih, sahabat budaya dan pemirsa warganet. Ada teman saya Bang Mehmet.
Ini ikonnya apa nih ya? Ikonnya Jambi lah Ah, namanya. iya. Baik, kita akan berbincang mengenai wisata religi, yaitu Masjid Laksamana Cengho yang ini ada di beberapa daerah di Indonesia, sahabat budaya. Nah, Pak Rusli, kalau boleh tahu Pak Rusli sebelum ini nama setelah Islam ya Pak ya? Iya, Kalau nama sebelum Islam tuh apa Pak? saya kalau nama lengkapnya sih Huang Kangtong, tapi dipanggil Atong gitu. Oh Iya. gitu. Jadi pas Bapak hijrah menjadi Iya. seorang Muslim, Iya. ini namanya menjadi Muhammad Rusli. Iya, Iya, oke baik. Pak, kalau boleh tahu waktu itu tahun berapa sih Bapak hijrahnya gitu? saya hijrah masuk Islam itu tahun 90 awal. Tetapi saya tertarik dengan Islam itu sebelumnya jauh sebelum itu. Sejak saya di bangku SD, waktu itu kan ada 3 agama, Buddha, Islam, dan Kristen. Dan dalam kurikulum itu, ketiganya itu dipersilakan untuk yang Islam tetap di kelas. Kemudian kalau yang Kristen silakan ke gereja, ambil nilainya. Dan yang Buddha silakan ke wihara. Dan alhamdulillah saya dari Konghucu. Saat itu Konghucu merupakan satu kepercayaan yang belum menjadi agama. Oke. Sehingga saya lebih memilih untuk tetap tinggal di kelas. Dan alhamdulillah diizinkan oleh ibu guru waktu itu. Dan saya mulai belajar dengan ibu guru itu sebagaimana teman-teman Islam yang lain. Tetapi saat itu saya diberi dispensasi untuk baca doa atau baca Al-Quran, itu saya diberi dispensasi. Sedangkan sejarahnya saya ikutin. Dan ini menjadi penyesalan saya di kemudian hari. Kenapa, Pak? saya tidak Iya. dilibatkan waktu itu untuk baca Al-Quran. Mungkin dini sekali saya sudah memahami itu. Gitu. Dan ini berlanjut dari SD, selesai SD saya lanjutkan ke SMP juga hal yang sama. Sampai saya lanjutkan ke SMA. Waktu itu saya SMA 1 Negeri 1 Jambi, saya 1 tahun. Kemudian saya pindah ke Palembang. Nah, di sana saya ketemu dengan pendidikan Katolik. Lebih tepatnya metodis waktu itu. Dan di sana saya belajar Kristen. Tapi memang sudah ditakdirkan Allah. Setelah itu gejolak di dalam jiwa saya semakin kuat. Dan saya akhirnya memutuskan untuk berikrar 2 kalimat syahadat di Jambi saat Itu itu. tepatnya tanggal berapa? Di mana tuh Pak? Di Jambi, di Palembang? Di Jambi. Jadi tanggalnya saya pun tidak terlalu ini. Itu awal 90 dan itu dengan guru sekaligus orang tua kita, Pak Lubis gitu. Dia merupakan guru saya waktu di SMP. Dan saya mencari beliau, Pak Guru, bisa nggak tolong syahadatkan saya? Nah, kelihatannya ini waktu yang tepat karena semakin hari gejolak itu semakin kuat dan ini harus ada solusinya. Artinya memang Pak Rusli itu masuk Islamnya itu pada saat SMP ya? Pada saat tamat SMA. Tamat SMA. Iya, tapi kalau belajarnya memang sudah dari SD. Makanya saya untuk yang namanya agama, maksud saya sejarah Islam itu dari SD saya udah belajar. Udah belajar. Dan nilai saya alhamdulillah nggak kalah dengan teman-teman. Itu 8 saya bisa dapat. Artinya luar biasa nih Bang Mehmet, Pak Berarti Rusli. waktu masih bujangan tuh lah dia. Ya, bujangan masuk Islam juga ya? Iya, masih bujangan. Berarti memang sudah mendalami agama dari sejak masih sendiri ya Pak ya? Iya. Nah terus kalau boleh tahu nih Pak Rusli, waktu Pak Rusli ingin berhijrah untuk masuk ke agama Islam tuh, ini apa yang membuat Pak Rusli tertarik dengan Islam gitu loh Pak? Salah satunya adalah logis gitu, rasional sekali gitu. Nah karena berawal dari rasional lah kami baru pintu masuk ke yang lain-lain. Nah kebetulan kan saya itu penganut Konghucu. Dalam perjalanan ini ada komparatif, sehingga itulah yang membuat saya tertarik mendalami dan alhamdulillah terakhir saya bersahadat gitu. Oke. Membulatkan tekad gitu Membulatkan kan. tekad. Kata orang Jambi membulat tekad masuk Islam tuh ya dah. Bang Yo. Mehmet, Hah. ada yang
tertarik ingin ditanyakan? Nah, saya tuh memang nengoknya itu kan mantapnya lah, sudah mantap dari kecil tuh Bang ya. Untuk masuk Islam tuh ya, Iya, dari kecil. dari kecil Memang saya. kalau nak belajar kita agama itu memang dari usia-usia dini itu. Jadi kalau kita nak masuk usia dini itu tentunya ini semakin baik gitu kan. Nah, untuk dalaminya. Nah, terus kalau boleh tahu Pak Rusli, itu menikahnya tahun berapa? Udah Islam pastinya? Sudah, saya menikahnya tahun 92. Oh, oke. 2 tahun 92. setelah Iya. masuk Islam ya Pak ya? Iya, 92. Jadi saya masuk Islam pun berbeda dengan yang saat ini. Kalau saat ini kan sudah jauh lebih enak gitu. Iya. Tinggal datang ke Masjid Cengho, Mhm. Pak Rusli, saya mau masuk Islam, kita akan atur itu, kita Oh, akan urus gitu. itu. Tapi zaman itu berbeda karena untuk masuk Islam itu merupakan hal yang luar biasa. Karena terus terang di lingkungan kita hal itu susah ya untuk mendapatkan persetujuan gitu. Terutama saya yang paling saya rasakan betul hambatan ataupun halangan saya adalah dengan ibu saya. Keluarga. Iya, dengan keluarga karena saya itu 15 bersaudara. Wow, Bang Adi. Saya 15 puluh ya nak jadi apa tantangan juga gitu. Saya Buat anak yang pemikiran beda. ke-15. Oke, anak bungsu Anak dari 15 bungsu. bersaudara. Bisa bayangkan ibu saya itu betapa sayang dengan saya. Harapan ibu saya itu nanti di hari tua. Iya. Nah, nanti dia bergantung di saya. Tapi Allah berkehendak lain. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk masuk Islam. Nah, ini membuyarkan harapan dia. Ini yang menjadi tantangan yang luar biasa, pergolakan secara emosional. Kami anak beranak bertangisan. Ya enggak. Saya secara pribadi saya bisa mengerti orang tua mana yang menginginkan anaknya berbeda agama. Iya. Tapi ini satu realita yang memang harus dia terima. Jadi saya sampaikan itu, akhirnya dia memang tidak menyetujui. Tapi saya lebih menggunakan cara yang lunak. Saya bila ada perbedaan, saya bawa pergi, nanti saya kembali lagi. Namun hormati orang tua itu syarat utama. Karena saya pelajari Islam, salah satu yang membuat saya tertarik itu yaitu wajib menghormati Orang tua. dan berbakti pada orang orang tua. tua. Ya. Karena kalau kita masuk Islam justru berlawan dengan itu bukan suatu ini yang baik. Gitu. Iya. Baik, berarti memang tantangannya berat Bang Met Iya, ya. tadi 15 apa banyak orang keluarga. bersaudara loh. Itu yang jadi tantangan untuk dihadapi. Tapi ada keluarga yang masuk Islam nih. Ikut. Ada kakak saya 2 Dari orang. 15 orang itu Pak Rusli ada berapa orang? 2? 3? Ada 2 2 orang. Iya. Selebihnya Kristen ya. Yang lainnya ada yang Konghucu, ada yang Kristen. Oke. Nah, maka keluarga kita itu sudah demokratis. Iya. Tapi ini belakangan saya rasakan juga satu kenikmatan yang luar biasa. Karena kami adik-beradik bisa jalan sama-sama di kamar hotel yang sama. Kami bisa melaksanakan ibadah yang berbeda dan saling menghormati. Luar biasa. Ini luar biasa. Toleransi antar umat beragama. Tapi- Pastinya memang perbedaan itu yang menjadi sesuatu ya, Pak Rusli Jadi ya. bumbu-bumbu lah Nah, dalam itu kehidupan. dia. itu, Betul, ya. betul. Iya. Tapi awalnya tidak segampang itu. Awalnya tidak segampang itu. Saya merasakan itu setelah saya pulang dari haji. Iya. Setelah Itu saya setelah menikah atau sebelum menikah Pak Rusli? sesudah Sesudah karena menikah. saya naik hajinya tahun 2004 2005 pada saat tsunami di Aceh. Di Aceh, iya betul. Begitu saya pulang dari haji, itu sudah luar biasa perubahannya. Kalau sebelumnya terus terang saja kami masih kadang-kadang belum diakui Oh, gitu. sepenuhnya gitu. Dan terus terang aja pengalaman untuk berhaji aja itu merupakan satu pengalaman yang luar biasa, terutama terhadap mama saya. Iya. Saya masih berpikiran bahwa walaupun mama itu agamanya berbeda, dia agama Konghucu, tetapi syarat untuk mendapatkan restu itu masih penting sekali. Iya. Karena saya beranggapan restu orang tua akan melempengkan jalan anak, terutama ini kan perjalanan ritual, ada perjalanan haji. Nah, kalau orang tua mengizinkan, insya Allah di sana akan lempeng-lempeng aja. Itu saya pegang teguh. Dan awal-awalnya memang berat karena beliau tidak setuju. mau kasih restu itu. Iya. Beliau dengar saya mau naik haji itu dari mungkin saudara saya yang lain. Sehingga saya dipanggil, kamu dengar-dengar mau
naik haji ya. Pergi haji. Saya diam aja. Karena saya udah lihat raut mukanya nggak setuju. Iya. Saya bilang, iya mah, saya mau ke Tanah Suci, jalan-jalan ke negeri Arab. Saya samarkan. Kenapa mesti ke sana? Ya, ini kan saya belum pernah ke sana mah. Apa salahnya mah kalau saya ke sana? Iya. Karena memang kalau kita Islam itu satu-satunya yang Iya. dicita-citakan ya Pak Kalau Rusli itu ya? saya jelaskan kan tidak mengerti. Makanya benar. saya menggunakan cara yang lunak. Nah, saya lihat waktu itu memang beliau belum menyetujuinya. Ya sudah, nggak masalah. Tapi saya berdoa terus. Saya masih punya tenggang waktu yang panjang. Saya berdoa terus, semoga suatu hari nanti Mama merestuinya. Dan alhamdulillah betul-betul kejadian. Itu sudah deket-deket hari H mau berangkat. Beliau panggil saya lagi sini. Kamu tetap mau berangkat? Tetap mau berangkat. Semoga Mama bisa izinkan saya. Kamu sudah minta izin atau pamitan dengan saudara-saudaramu? Alhamdulillah, saya begitu dengar sudah kamu pamitan dengan kakak-kakak. Berarti lah ngasih Artinya izin. ada lampu hijau. Bang Med, lampu hijau nih. Lampu hijau lah, tanda-tanda ya kan. Wah, saat itu saya nggak bisa lagi menyembunyikan kegembiraan saya. Iya mah, siap, saya bilang gitu. Saya akan sampaikan ke kakak-kakak yang lain. Dan mah saya bilang gitu, karena saya anak bungsu, jadi dalam seminggu itu saya paling tidak 2 sampai 3 hari kali saya harus muncul, harus store muka. Itu nggak bisa, itu sudah wajib. Nah nanti saya bilang yang menggantikan saya itu ada Rusli juniornya. Kebetulan anak bungsu saya cowok, dia paling sayang gitu. Nanti beliau anak saya akan datang karena kebetulan waktu itu masa berhaji itu juga berbenturan dengan waktu Imlek. Nah, jadi nanti pada saat Imlek nanti saya akan aturkan Ma supaya cucung Mama akan tetap kemari gitu. Jadi dado mutus silaturahmi Iya, dado. betul. Tetaplah walaupun agama berbeda tapi silaturahmi tetap Tetap terjaga. terjaga. Itu yang paling Nah, itu penting. tadi Karena orang toleransi, tua juga, Bang Med. ya kan? Iya. Betul. Artinya Pak Rusli atau tertarik sekali dengan nama Chinese-nya nih Atong ya. Atong. Tapi sekarang panggilnya Pak Rusli aja deh, karena udah Islam kan ya. Pak Rusli, kalau kita bicara mengenai proses panjang yang Pak Rusli lalui untuk bisa menjadi Islam ini luar biasa ya. Tidak mudah, semudah membalikan telapak tangan Pak Rusli ya. Yo, Nah, butuh terus- kebulatan tekad di hati. Betul. yo. Nah, jadi waktu Pak Rusli sudah menikah, nah itu artinya keluar dari rumah orang tua ya? Iya, karena itu memang salah satu impian saya. Jadi bukan berarti saya keluar dari orang tua saya, tapi saya juga pengen mandiri dari mertua saya juga. Oh, gitu. Karena ini satu pengalaman, sebelum saya nikah saya udah siapkan rumah walaupun masih pondok. Kayaknya Jadi, ngekos, kata sekarang ngekos, tapi udah. pada saat saya menikah, saya cuma 3 hari berada di rumah mertua. Oh, gitu. Saya bilang dengan mertua saya, papa mama kan, kami pengen mandiri. Enggak. Jadi 3 hari habis itu kami harus fokus juga untuk menyelesaikan rumah yang kami guyur. Izinkan kami untuk pindah rumah. Oke. Nah di awal-awal itu, awal-awal pindah rumah baru itu mama masih bersama saya. Oke. Masih bersama saya, tetapi dalam pelaksanaannya, Terus Pak? dalam pelaksanaannya memang beliau bila lihat saya mau ada tahlilan pakai kopiah ini, beliau berubah mukanya gitu. Oh gitu. Iya. Luar biasa. Boba tuh agak tersenyum. Bang, Indah, ini tersenyum. menarik sekali nih. Iya. Jadi awal beliau dari kecil mendalami, sudah mempelajari Islam, terus iya. juga menjadi seorang pendiri Masjid Laksamana Nah, Cengho. itu nak ini kita yang bahas menarik. tuh Itu juga, yang ya kita kan? akan bahas Iya. ya malam hari Iya, ini. iya, iya. Pak Rusli, kita nanti akan cerita itu ya. Dan pemirsa RRI Net, pendengar program 4 RRI di mana saja Anda berada, pastinya kita akan berbincang mengupas mengenai wisata religi Masjid Laksamana Cengho. Setelah tadi Pak Rusli menceritakan mengenai kehidupannya dari awal yang sudah tertarik sekali dengan Islam ya. Bagaimana cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Jambi. Mana kemana? Pergi dengan mak, Kanti lah nunggu sana tuh. Pergi terus. Dengan mak, bapak nak kerja kelompok, Kanti tuh lah marah mak
pergi dulu. Masker kamu no masker. Pak pakai masker tuh, Mak. Hilang loh wing awakku, Mak, kalau pakai masker, Mak. Mak, ngelai. A few moments later. Aku masker lo ambil lah. Tuan lo, itu baru anak Mak. Ngelah. Oh di sana jaga jarak, jangan dekat-dekat dengan orang. Oh tinggal lagi. Mak penyelak. Kau mana pergi lagi? Ya pergi lah. Gelap. Ya, sahabat budaya, pemirsa RRI.net, balik lagi di program obrolan budaya. Malam hari ini kita bicara mengenai wisata religi yang ada di Provinsi Jambi yang menjadi kayaknya nih ini ikon baru nih ya, untuk Provinsi Jambi. Lagi Balik rame di Facebooknya. Nah, lagi Facebook rame, viral banget Bang Iyo. Met. Gimana dengan Facebook Bang Met? Banyak butuh aku lah ngambil di gambar situ. Sudah ke Masjid Laksamana Cengho? Sudah, kalau Bang Rusli Dakdo ini, Dakdo kita kasih tahu waktu itu saya masuk dalam tuh. Tengoklah di atas, wah di atas kalau kita foto dia bawah ke atas tuh eloknya yang gambarnya. Luar biasa. Yo. Jadi ada bayangan gitu? Ada bayang gitu. Dia juga pernah berarti. Diam-diam baik. Dan diam gitu kan, jangan tahu Bang Rusli. Pak Rusli, ini menarik sekali. Nah Pak Rusli, awal mula Pak Rusli berniat untuk mendirikan Masjid Laksamana Cengho. Nah kalau kita lihat Masjid Laksamana Cengho ini adalah akulturasi budaya Tionghoa dan Islam ya Pak ya? Betul, betul. Itu seperti apa Pak? Jadi perlu saya luruskan juga. Saya ini hanya motornya dan sebetulnya ya dengan teman-teman dari PT. Karena PT itu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Provinsi Jambi. Oh yang ada di Provinsi Jambi Iya. Pak ya? Karena disitulah merupakan wadah mu'alaf berkumpul di Jambi. Jadi saya cerita sedikit bahwa pada tahun 2005 itu kita ada muktamar di Surabaya, muktamar ketiga waktu itu dibuka oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla. Iya. Dan waktu itu saya belum jadi ketua PT, saya mendapat undangan ke kota Surabaya untuk ikuti muktamar itu. Dan di sana setelah selesai muktamar, kami dibawa mengunjungi masjid yang bentuknya seperti arsitek Tionghoa. Memang arsitek Tionghoa betul. Yang ada di Surabaya. Yang Pak ada di Rusli. Surabaya. Dan di sana kami diceritakan sejarah dan langsung kita menyimak. Dan ternyata disitulah saya kagum sekali dengan masjid itu. Di samping bentuknya sudah kagum, memang fungsinya pun baik sekali. Iya. Disitulah tempat berkumpulnya mu'alaf dan kolaborasi, bukan hanya muslim tapi juga non muslim. Mereka dalam melakukan acara-acara bakti sosial mereka bergabung di situ. Itu harapan saya yang pertama. Kemudian selesai itu kami pulang ke daerah masing-masing. Nah setelah pulang rupanya saya ditakdirkan untuk menjadi ketua PT Oh gitu. yang kedua. Untuk di Provinsi Jambi. Iya. Jadi yang pertama Pak Insinyur Ferry Budiman itu sekitar 5 bulan. Kemudian saya yang meneruskannya itu di 2006. 2006 sampai sekarang ya Nah Pak? 2006 dia 5 tahun 1 periode. Oh Dan gitu. sesuai ADART cuma boleh 2 periode berturut-turut. Oh gitu. Sayalah yang lalui 2 periode itu. Dan saya masih diminta teman-teman untuk melanjutkan. Saya bilang enggak, saya tetap pada Sampai 3 periode. patokan 2 periode sesuai Oke. ADART. Iya. Karena komitmen. Lah komitmen. komitmen saya berorganisasi memang harus begitu. Kedua, di dalam masa saya jadi ketua ini saya merasakan bahwa di Jambi ini salah satu kendala mu'alaf yaitu nggak punya tempat. Wadahnya. Nah itu Wadah organisasi sudah punya, Iya. PT tadi, tetapi tempatnya nggak ada. Waktu kami ketua memang betul. Oh oke, kita carikan tempat apa di rumah, tetapi itu tidak nyaman buat anggota karena ada privasi di dalam itu. Iya. Terus apa yang Pak Rusli lakukan sama teman-teman? Nah, di situ memperkuat ketertarikan saya waktu saya lihat di Cengho. Oh. Iya. Jadi
saya berpikir kalau nggak punya tempat susah. Begitu mau cari mualaf sibuk gitu telepon. Bapak di mana? Di rumah. Ya, Rumah kalau di teleponnya mana? aktif, kalau nggak aktif gimana? Kalau udah aktif di mana? Nanti ada yang jawab telepon yang Anda hubungi sedang Kemana-mana? Di situ saya ngerasakan gitu. Jadi pemerintah ini kan namanya mualaf itu kan salah satu dari 8 asnaf itu kan sering mau ada pembinaan atau pembagian zakat, betul. bantuan produktif dan selain. Nah di situ kesulitannya serta pengajian kan gitu. Makanya itulah yang membuat saya dengan teman-teman dari PT ini kita harus punya tempat, dan ditemukan dengan Allah itu di Kenali Asam Bawah. Pada saat 2011 Kenali Asam Bawah itu memang tempatnya kelihatannya tidak masih itu, Pak. tandus. Oh, tandus. Kering. Karena itu daerah Pertamina. Jadi daerah Pengadi tahu minyak. tempat? Tahu. Pernah sudah ke situ ya? Dari kecil saya situ lah dulu. Oh. Yo, dulu tuh ada tempat balap-balap motor, ada di ujung sanonya kan. Nah sekarang tuh Boba fungsi, ada tempat batu bata, ada bang ya? Iya, betul. Nah, tapi sekarang tuh lah rame penduduk di situ. Oh, jadi mungkin sebelum di RRI Bang Mehmet ini jadi tukang ojek kali Pak ya? Iya, keliling lah yo. Rupanya sudah sampai ke Iya, situ. iya, tahun iya. 2011-nya enggak? Iya. Nah, terus Pak, tempat yang tandus itu kepercayaan Bapak bisa nggak ini yakin didirikan? gitu ya? Jadi di tempat tandus ini saya dibilang percaya, saya nggak sampai ke situ, tapi saya punya keyakinan ini bisa. Dan realitasnya memang itu yang punya gitu. Alhamdulillah. Iya enggak? Jadi pemilihan tempat ini bukannya tanpa masalah, ada aja masalah. Iya. Terutama di Intren gitu. Intren teman-teman masih merasa dikenali Asam Bawah itu tempat jin buang anak. Jauhnya. Betul. Semak lagi gitu. Yo. Karena memang lokasinya tandus, terus kurang asri, enggak, jalannya jelek. Tapi asri ada Pak, Ibu Kabit kami. Iya kan, betul kan? Jadi saya pun karena jadi ketua kan tidak bisa otoriter. Iya. Saya terima semua usulan masukan ya Pak mereka, ya. Oke. Kalau misalnya di sini tempatnya nggak cocok, coba di mana tempatnya yang cocok. Teman-teman mengarahkan ke Andil. Iya. Oke, coba kita datangi Andil. Tuh Andil tempat ramenya penduduk. Ramai penduduk. Yo. Bukan Bang Adi ambil andil di dalam ini. Bukan, Bukan. Hadir. Oh, Hadir. Kebun andil itu. Handil. Oh, nama daerah ya Iya, Pak ya. Kebun Kalau Handil. saya Iya, hadir iya, be, iya. maksudnya hadir jauh. Kebun Handil atau Jelutung. Yo. Dan realitasnya sekali kita tanya sana tanahnya itu satu tumbuh nggak kurang dari 50 juta. Wow, luar biasa. Jadi saya jelaskan ke teman-teman, bukan kita nggak mau, Iya. tapi belum sanggup. Dan alhamdulillah teman-teman pun bisa mengerti itu. Terus dalam perjalanan ada lagi yang punya paham yang berbeda. Kenapa kok harus mendirikan satu masjid baru? Masjid Iya. lama kan banyak nih. Iya. Kenapa nggak kita makmurkan aja? Iya. Nah, Itu gimana tuh Pak? ini kalau dalil saya kurang paham, saya bilang gitu. Tapi saya jawab aja gini. Iya. Saya jawab, Pak, saya bilang gitu. Bukan berarti kalau kita mau bangun satu masjid yang baru, terus masjid yang lama ini tidak dimakmurkan, bukan demikian maksudnya. Tetapi masjid yang akan kita bangun ini itu punya nuansa khusus. Berbeda. Iya, Iya. ya ada bercirikan etnis gitu. Nah, saya kasih contoh. Kalau di masjid yang sudah makmur, yang isinya sudah ahli ibadah, kira-kira model saya yang mungkin Al-Fatihahnya masih belepotan, bisa nggak jadi imam? Iya. Atau jadi muazin, katakan ya. Tentu nggak gampang, apalagi imam. Tapi kalau nanti di masjid yang kita rintis ini insya Allah bisa. Apa alasannya? Alasannya karena pengkaderan satu. Oke. Kita akan mengkader, justru kalau mu'alaf itu tidak dikader, kapan siap mereka terjun ke lapangan? Iya benar Pak. Orang begitu lihat dari bentuk aja udah, wah ini rumah ibadah mu'alaf. Wajar kalau belajarnya imamnya masih lah berbeda. Oh, jadi iya. bahan macam kok. Kata jadi dia macam kan mana? kalau pepatah po ini kan teluk kuamang di ampai bukit. Bawa jami tujuh koto. Cerita dijulang sampai ke langit, tiba di bumi jadi berita. Nah, ikut diberitakan rame, maka jadi viral. Ya dah ya. Nah, itu. Berarti ini masjid ini menjadi wadah bagi mualaf ya Pak ya yang ada Mualaf, di Iya. Provinsi Jambi ini. Nah, itu kan jadi cerita-cerita orang-orang, akhirnya sekarang ramenya. Jadi Iya. memang tujuan khusus awal memang itu penekanannya untuk jadi
sentra mualaf kan gitu. Jadi kita pengen ngumpul di sini, bisa dibina, bisa belajar sama-sama, ngaji sama-sama. Nah, cuma dalam prakteknya setelah berjalan, alhamdulillah lingkungan pun ikut memanfaatkan ini luar biasa. Jadi kolaborasi antara mualaf dengan lingkungan ini suatu hal yang biasa. Dan lebihnya lagi sekarang sudah bukan lingkungan lagi tapi Jambi sampai ke provinsi. Iya. Sampai kalau kami mau merubah satu bentuk aja, misalnya mau kasih emperan, itu langsung diprotes. Jangan Pak Haji, itu merubah bentuk. Gitu. Saya satu sisi, loh kok kenapa tidak boleh? Tapi sisi yang lain berarti ini sudah milik bersama. Ini sudah satu luar biasa yang ini gitu. Kalau dia nak berputu tuh, kalau nak berputu tuh kalau dia rubah bentuknya, dah ada elok lagi. Iya betul itu. Artinya masyarakat menerima budaya Tionghoa ini dalam Masjid Laksamana Cheng Ho itu Pak Rusli ya. Betul sekali. Nah kalau boleh tahu di Indonesia ini di mana saja ada masjid-masjid itu Pak Rusli? Yang jelas selain tadi di Jambi, Surabaya ada. Kalau Sumatera yang terdekat di Palembang. Iya. Artinya di Jambi cuma satu yang dikenali Asam ini ya. Di Jambi kelihatannya baru satu. Mudah-mudahan nanti ya pemirsa warganet lebih banyak lagi. Oke. Terus juga kita bicara mengenai daripada ornamen, arsitek. Tapi sebelum itu, kenapa? Iko abah tengok. Oh iya, Pak Bang Sadat minum dulu. Iko Pak ada Rusli minum dulu. kue cakui. Oh itu juga, ini asalnya dari Chinese nih, ya awal cakui. mulanya. Cakui, apa artinya Bang? Cakui, aku tidak tahu namanya. Nah, tapi nama cakui kok. Kau cicip enak. Cakui itu kita nyangkul tuh dah? Nggak, itu cangkul. Kau cakui namanya enak. Gua ada apa? Raso asi-asi tepung gitu kan. Itu hobi nian ya? Yo, kalau lapar boleh lah kau untuk ngenyain perut. Iyalah memang. Ya kan? Oke, kita sambil santai aja Pak Rusli ya, sambil makan-makan juga nih yang ada di depan sudah disiapkan. Nah, yang pasti untuk Masjid Laksamana Cheng Ho ini Bang Adi yo, Bang Mehmet yo, Adi Mehmet yo. Adi Mehmet panggilnya. Adi Mehmet. Ini sudah viral di media sosial. Nah, apalagi di Facebook nih Pak Rusli. Bang Sadat juga. Bang Sadat. Kita ke Bang Sadat nih kayaknya nih ya. Kita nak berbincang juga. Iya. Jangan dianggap beliau ini adalah ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Provinsi Jambi nih, sahabat budaya ya. Nah, artinya apakah nanti kemungkinan Masjid Laksamana Cheng Ho ini akan menjadi ikon wisata di Provinsi Jambi? Nah, itu dia tugas Bang Sadat ya. Gimana Bang, menurut pendapat Bang Sadat kehadiran Masjid Laksamana Cheng Ho ini? Oke, dengan adanya ini destinasi yang baru, itu saya sangat ini sekali mengantusias sekali, sangat salut gitu, sangat bangga dengan Pak Rusli ya selaku inisiator yang mendirikan Masjid Laksamana Cheng Ho gitu. Dengan begini Pak Rusli dan kawan-kawan yang lain, kami menambah lagi destinasi yang baru untuk ke objek wisata begitu Pak Rusli gitu. Wisata religi gitu. Dan harapan dari kami bahkan juga se-Provinsi Jambi, dengan adanya masjid yang arsitektur Chinese Tionghoa, itu nanti tuh tidak hanya warga non Muslim saja Pak, itu akan menambah juga dengan warga Muslim yang dibilang Bapak Rusli tadi, mualaf ya Pak, mualaf yang sudah mau ingin bergabung ke suatu komunitas, yaitu masuk ke agama Islam itu, yang mana nanti destinasi tersebut nanti akan menjadi salah satu objek wisata juga Pak di Provinsi Jambi. Dan juga gini Pak, dengan adanya Masjid Laksamana Cheng Ho ini, bagi kami juga ya pokoknya gini, apabila nanti ada tamu yang dari luar, apakah itu luar negeri atau luar dari Jambi, yang dia sudah masuk mualaf, sudah menjadi Muslim. Nah, kami nanti juga menawarkan juga kepada tamu-tamu tersebut melihat ke destinasi Masjid Laksamana Cheng Ho sekalian ibadah
gitu. Sholat di Wisata sana religi. Wisata religi. Tapi secara begitu. tidak langsung Bang Sadat, Pak Rusli, Bang Met juga Iya. sekarang sudah menjadi ikon wisata nih kayaknya ya. Yo. Di Solo dak Solo Jambi kau datang lah nengok Nah itu gimana tuh Pak, aturan-aturan yang ada di dalam Masjid Laksamana Cengho itu? Iya. Kalau Jadi- seperti ini keadaannya. Jadi betul seperti Mbak Asti tadi ngomong, itu teman-teman dari pers nanya ke saya, Pak Haji, apakah ini akan dijadikan salah satu tempat wisata religi? Saya bilang yang bisa jawab itu ya masyarakat, bukan saya. Iya. Dengan animo masyarakat kalau memang mau ke sini apa itu beribadah atau sekedar bersuah foto, itu berarti masuk sudah ke dalam destinasi wisata religi. Dan terus terang kami tidak menyangka ini, enggak. Makanya saya tadi sempat bincang dengan Pak Sadat, Allah memberikan bonus yang luar biasa. Pembangunan ini, peletakan batu pertamanya itu dari 22 Juli 2012. Iya. Dan kurang lebih 9 tahun dalam perjalanan. Dan disinilah kami ditempa apa artinya sebuah istiqomah. Iya. Naik turun semangat, disitulah ngumpul semua dengan teman-teman. Enggak. Dan alhamdulillah itu kami lalui dan Allah memberikan bonus yang luar biasa di ujungnya itu. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil ya Pak ya. Betul. Jadi itu bukan hanya satu slogan aja, tapi memang terbukti di kami. Terbukti, itu yang dialami Pak Rusli. Jadi kalau bagi kami teori sedikit tapi aplikasinya harus terbukti gitu. Itu yang bisa membuat keyakinan itu betul-betul hakul yakin kan gitu. Dan sekarang kalau saya melihat Bang Met, kebahagiaan Pak Rusli ini dengan sekarang ini masyarakat sangat menerima sekali Laksamana, kehadiran Masjid Laksamana Cengho ini. Yo, dengan ramenya kunjungan seperti itu, saya nengok juga kan kadang sore rame juga dan kemarin sudah melakukan sholat Jumat kamu Betul. Nah, Itu yang pertama kali Pak Rusli. Betul. Yo, 4 Juni ini kemarin. ada aturan enggak ketika masuk ke situ, ada izinkah atau macam mana nak masuk tata krama? Jadi ada aturan ada, tapi kami sambil jalan sambil belajar. Bebenah lah gitu. Karena kami akui kami kalah cepat dengan pengunjung. Nah, itu. Ini dia. Betul. Iya. Biasanya kan kalau tempat sudah siap baru mikirin pengunjung. Ini tempat belum siap, pengunjung Sudah datang, Iya. benar. Jadi disitulah kami harus banyak belajar. Nah alhamdulillah kemarin waktu pelaksanaan Jumatan 4 Juni kemarin dihadiri oleh Pak Wali. Ini suatu surprise yang luar biasa. Karena akibat kelalaian saya mengundang Pak Wali itu di 1 hari sebelumnya jam-jam 3 saya baru sampaikan undangan. Bayangkan besoknya udah mau Jumat, sorenya jam 3 saya baru masukkan undangan. Karena kelalaian saya Iya. sibuk sana sini. Jadi luar biasa, Pak Wali langsung besok jadwalkan untuk hadir di Masjid Cengho. Untuk pertama Wah, kali. kepengurusan kami kalang kabut gitu. Ya enggak? Ada senang tapi ada khawatir, ini persiapannya belum apa-apa kan gitu. Pak Camat langsung inspeksi. Ini sudah memenuhi syarat atau belum cerah. Karena protokol kesehatan Protokol dijaga. kesehatan Benar. kan. Iya, masa pandemi ya Pak ya. Ya alhamdulillah lewat pengarahan dari Pak Lurah, Pak Camat sehingga kami siap untuk itu. Nah ini kita tarik lagi ke belakang pada saat pelaksanaan daripada 5 waktu itu 12 Februari 2021 itu kami pilih hari Imlek. Oh. Bertepatan gitu. Bertepatan dengan hari Imlek gitu. Karena selain itu juga dari budaya Chinese, kami punya satu apa juga supaya nanti gampang ingatnya. Iya benar. Kalau sudah Imlek kan sudah berapa tahun ini. Iya benar-benar. Artinya momennya itu tepat Bang Met. Dan ini sangat mendapat apresiasi yang luar biasa dari saudara-saudara kami yang non Muslim. Oh gitu. Mereka sangat Antusias ya. lah gitu ya. Saya sampai langsung dapat ucapan selamat dari Pak Andreas Jamtos. Selamat Pak Haji. Hebat. Alhamdulillah, makasih atas doa. Dan pengunjung di awal-awal 2 bulan pertama itu yang banyak non Muslim. Oh gitu. Jadi saya bisa katakan 60% dari pengunjung itu non Muslim. Tua, muda semua datang. Bahkan ada yang umur 90-an datang juga mau lihat. Oh. Mana ini katanya? Kelenteng yang kayak masjid. Nah terbalik mereka. Masjid yang seperti kelenteng gitu ya Pak ya. Ya mohon maaf kan orang tua. Nah disinilah kami bisa diskusi langsung. Kebetulan saya kalau bahasa Chinese-nya untuk bahasa daerah, saya kan dari suku Hokkien saya masih ngerti. Sehingga saya ajak diskusi.
beliau sampai ngomong, wah bagus. Tadinya mereka berpikir bahwa kalau yang masuk Islam itu sudah budayanya dilupakan. Saya nggak benar. Oh gitu. Beliau mencontohkan, lah anak saya kok beda dengan Pak Haji. Saya bilang kemungkinan pahamnya berbeda. Pahamnya berbeda. Bilang gitu. Karena satu orang sama yang lain tuh pastinya berbeda ya Pak ya. Tujuan kami juga, saya bilang membuat ini, mudah-mudahan yang teman-teman atau saudara-saudara kami mualaf itu akan mengerti maksud dari pendirian ini. Ya, karena ada stigma-stigma yang harus kita kikis. Benar. Salah satunya tadi kalau masuk Islam budaya lama dilupakan atau ditinggal hilang. Ya, kedua, Islam itu identik dengan keras. Terus satu lagi, Islam itu identik dengan tertutup. Nah ini satu-satu kita kikis. Artinya ini harus dihapuskan. Kita kikis. Dihilangkan. Betul. Ya, Pak, Kita ya? kikis. Kalau dibilang kita masuk Islam lupa sama budaya lah, ini bentuk ini nggak mungkin ada kan? Iya. Nah akhirnya mereka bisa menerima itu. Kedua, kalau Islam itu dibilang keras lah, saudara-saudara yang datang kita terima dengan ramah. Iya, Bahkan Ustadz ikut turun ngatur parkir pun jadi gitu. Nah ini kan suatu hal yang luar biasa pembuktian. Ini nggak bisa kita sekedar teori aja, tapi kita buktikan. Satu lagi, kalau Islam itu keras ataupun tertutup, buktinya kita ibadah nggak bisa dilihat. Nah, kalau Masjid Cengho silakan Ini bisa open. dilihat. Kita welcome Makanya ya Pak. di Masjid Cengho itu kita memperbolehkan yang non Muslim masuk. Tapi ada areal yang kita tutup, kita batasi untuk areal yang hari-hari kita gunakan untuk sholat. Tetapi di depan itu dia bisa masuk, bisa bersuah foto di dalam. Iya. Dan tujuannya supaya bisa mereka melihat langsung ibadah kita gimana. Benar. Ya enggak? Jangan sampai mengganggu kehusuan kita Iya, ibadah. betul. Kalau selfie lah. Betul. Gitu. Nah, Memang itu, ya. untuk yang wanita ada batasan-batasan seperti kita minta kalau yang berhalangan tolong jangan. Iya. Kedua, pakaian hot pants mohon maaf. Sopan Kita lah, kasih maksudnya. pasmina kan Ya. gitu. Ada aturan. Ada ya. aturan dan mereka sangat mengerti itu. Sangat mengerti. Bahkan itu tokoh agama lain Banten itu sampai ke masjidnya Cengho dan mereka mau berfoto gitu. Karena memang Pak itu luar biasa sekali. Kita pernah ke sana sekali. Itu kalau bicara budaya, artinya memang budaya Tionghoanya itu Dapat gitu ya, dapat. kuat memang Pak ya. Unsur-unsur Nah, kebudayaan tidak dihilangkan. Nah, terus juga itu seperti pagoda ya Pak ya, ada berundak-undak sampai 8 tingkatan ya Pak ya. Itu maknanya apa Pak? Terus Jadi gini, ornamen-ornamen yang di jadi dalamnya. kalau 3 tingkatan itu kita dapat dari Islam, keutamaan kan biasa 3 kan gitu. Yang dari Tionghoa itu yang segi 8-nya itu. Iya. Jadi di dalam tuh ada segi 8, itu identik dengan Patgua. Kalau Patgua itu kalau dalam film Chinese itu bulat, yang ada angka 6 dan 9 itu. Ya, 69. Nah, itu menandakan yin and yang, hitam dan putih. Ada unsur kebaikan dan juga kejahatan. Bahwa di alam ini perlu keselarasan. Keselarasan hidup. Jika keselarasan itu terganggu, maka timbullah bencana segala macam. Nah, di Islam itu sendiri kan perlu keselarasan itu. Iya. Antara hablum minanas dan hablum minallah. Minallah. Nah, itu yang kita terapkan di Masjid Cengho. Dan ketinggiannya itu kan 17 kurang lebih 17 meter itu 17 rakaat. Ya enggak? Sedangkan ornamen-ornamen yang lain memang kita betul-betul kita pilih betul yang gayanya oriental. Nah, alhamdulillah saya juga berterima kasih pada keluarga saya, terutama istri saya, karena beliau Chinese-nya jauh lebih kental dari saya. Oh gitu. Kenapa begitu? Padahal beliau itu bukan mualaf, tapi memang dari ini. Tapi memang punya darah Chinese, ibunya Chinese tulen yang sudah didikan Islam. Oke. Dalam pemilihan warna, Nah itu identik warna merah itu ya Pak luar ya. biasa. Saya tidak seberani itu untuk nampilkan merah, tapi dia bilang harus merah. Harus buat merah. Ah, gitu ya. kalau tidak percaya kita buktikan. Ternyata memang betul. Iya. Merah, betul-betul merah, terus dikombin dengan warna hijau yang hijau tua, hijau lumut, serta Kuning. warna emas itu Emas. memang dominan sekali di Chinese. Iya, Dan iya, itu iya. terbukti. Itu ada maknanya masing-masing ya Pak Punya ya. maknanya masing-masing. Nah, kalau merah itu memang keberanian, Iya. sama dengan kita yang Aha. beda. Merah berani. Seperti baju Pak Rusli, Yo, dia pakai merah, Iya. sesuai Iya. pendiri Tapi Laksamana kita ngomong sama Cengho. Bang Sadat lagi dah. Nah, oke, Bang oke. Sadat, ini kan ada tempat destinasi baru yang sekarang ini. Ini apakah
idak dionyo bersaing dalam pariwisata, dan juga di masa pandemi ini aturan-aturan juga harus diterapkan, karena dengan adanya seperti sekarang ini Masjid Cengho ini otomatis kan orang ramai juga nak datang gitu kan. Kalau sudah ramai nak datang, tentunya protokol kesehatan dan aturan lainnya juga harus diterapkan. Dan juga apakah ini menjadi persaingan dalam pariwisata Jambi, atau justru ini loh ada ikon baru justru akan menambah pendapatan untuk sebagai pramu wisata. Ini Explore wisata baru, Bang Sadat, seperti itu. Jadi dengan adanya Masjid Laksmana Cengho ini, justru gini, Bang Mehmet, Mbak Asti, tidak ada persaingan gitu kan. Tidak ada, tidak ada sama sekali. Kan kemarin-kemarin sebelum ada masjid ini kan, destinasi wisata di Provinsi Jambi kan minim gitu kan, sedikit gitu kan. Contoh misalnya saya sudah ke Gentala Arashi, habis itu ke Candi Muara Jambi, habis itu ke Danau Sipin, habis itu sudah. Nah, itu untuk di kota ya? Untuk di kota. Yo. Dengan adanya Masjid Laksamana Cengho ini ya akan menambah lagi destinasinya kan. Misal habis ini kita kemana lagi? Nah, kan ada masjid yang baru viral, Masjid Laksamana Cengho. Dengan adanya itu menambah lagi destinasi kunjungan untuk para tamu. Dan kami di sini sebagai guide, pemandu yang ada di Kota Jambi siap untuk itu, Pak Rusli dan kawan-kawan yang lain. Memperkenalkan Laksamana Cengho ini, Bang, ya. Memperkenalkan kalau di Jambi sudah ada Masjid Laksmana Cengho. Iya, benar-benar. Selain ada di Surabaya, terus Palembang. Nah, kalau mungkin ada sahabat budaya kita yang berkunjung ke Jambi, penasaran dengan Masjid Laksamana Cengho, ya bisa langsung ke situ aja, Bang Med, ya, Bang Sadat, ya. Atau yang terkenal, ke pemandu juga akan memandu kemana nak pergi-pergi untuk destinasi di Jambi. Karena selama ini Bang Sadat yang kita ketahui, orang di luar sana itu mengenal Provinsi Jambi, oh ada wisata sejarah, Candi Muara Jambi. Nah, tapi yang baru-baru ini, nah kita akan wisata religi. Selain di seberang Kota Jambi kan ada wisata tempat religi juga. Nah, di sini Cengho juga menyajikan wisata religi. Oke. Baik, bicara Pak Rusli mengenai warna-warna yang ada di Laksamana Cengho ini tadi. Terus juga kalau nggak salah sekarang-sekarang ini lagi ditanami bambu ya, Pak ya? Iya. Itu maksudnya apa, Pak? Karena bambu itu memang identik dengan budaya Chinese. Jadi bambu itu Chinese atau Jepang itu akan dekat sekali gitu. Itu membuat karakternya semakin baik. Semakin kuat. Iya. Ini berbicara masalah di seberang tadi ada ngomong. Iya. Beberapa waktu yang lalu saya berziarah ke seberang. Lebih tepatnya ke Kampung Jawa. Kampung Jawa. Kampung Jawa. Kalau orang Jambi itu Kampung Jambi Jawa. ada Jawa. Karena memang Bang Med, Jambi, Palembang, Jawa itu punya ikatan dalam sejarah kerajaan dulu. Jadi ada yang saya tuju di sana. Saya ada mendengar bahwa di sana ada satu pemakaman tua. Iya. Kalau saya nggak salah sekitar 1800-an tahunnya itu Masehi itu yang ulamanya dari Tiongkok. Iya. Oh, itu yang di dekat Rumah Batu ya, Pak ya? Jadi kemarin saya ke sana memang terbukti itu Datuk Sintai. Datuk Sintai. Saya pikir ini merupakan satu objek lagi. Kalau ini dipugar dan dipelihara dengan baik, ini akan menjadi salah satu destinasi yang baru. Benar. Karena rupanya di awal-awal tahun 1800-an itu sudah ulama Chinese itu sudah masuk. Sudah masuk. Sudah masuk. Iya. Dan ini bisa dibuktikan dari pusaranya itu. Ini sekedar informasi tambahan. Kemarin saya diajak ke sana, saya sangat mengapresiasi sekali. Harapan kita sama-sama mudah-mudahan mungkin dari pemerintah akan lebih memfokuskan pada pemugaran yang semacam itu, karena itu akan jadi tempat wisata religi yang baru gitu. Karena rumah-rumah tua di seberang itu juga ada kayak bentuk-bentuk relik-relik Cino. Betul. Peradaban-peradabannya ada juga di situ. Pak Rusli, kita tahan dulu Bang Mehmet. Yo. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Seiring balap dengan barbah ado di daun bulu. Seiring salam dengan sembah kami jari dan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komunitas pecinta Tegolok Jambi, Datuk Nyai
paman, bibi, pak te, mok te, kolup, sope, bujang, gadis dimanapun berada, tetap jaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 dengan cara mencari belewah, adonyo buah mengkudu. Mudah-mudahan ya Allah, corona segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa RRI Net, sahabat budaya di mana saja Anda berada, kita kembali lagi di obrolan budaya malam hari ini. Seru sekali ya sahabat budaya karena wisata religi ini menjadi salah satu yang dominan juga dikunjungi oleh para wisatawan, baik itu dari dalam maupun dari luar. Dan memang Provinsi Jambi ini dahulunya memang sudah bersatu ya antara daripada Tionghoa, Persia, Gujarat, Arab. Nah, itu tepatnya di seberang kota Jambi. Nah, kehadiran Masjid Laksamana Cheng Ho ini juga menjadi salah satu hal yang membuat Provinsi Jambi kembali muncul di permukaan dunia, yang mana mengenai Masjid Laksamana Cheng Ho ini didirikan oleh Pak Rusli. Nah, Pak Rusli, kita ngomong lagi dan ngobrol lagi nih Bang Sadat ya. Siap. Karena memang ini menarik sekali mengenai warna-warna terus juga ornamen-ornamen yang ada di dalam Masjid Laksamana Cheng Ho ini. Nah, itu punya makna tersendiri tentunya. Nah, iya. ada itu apa namanya, terus juga kotak-kotak yang di dalam itu Pak Rusli, itu tak amal ya Pak ya? Betul. Itu kenapa nggak diletakkan di luar Pak? Kalau di masjid kan biasanya di luar ada, di dalam ada. Nah, Laksamana Cheng Ho ini kayaknya agak sedikit berbeda nih. Jadi sebetulnya tidak juga, karena itu akibat kekurang siapan kami. Jadi belakang hari kami sudah menambah lagi kotak-kotak amal yang di luar gitu. Terutama memang kami dominasinya merah. Bahkan kotak amal sudah kami sampaikan di pelataran parkir. Jadi ceritanya begini, ya sebagaimana harapan kami tadinya untuk mengelola parkir itu hingga supaya betul-betul kita katakanlah tenaga kita aja kita ini tanpa memungut segala macam termasuk infak. Terus kalau jumlah jemaah yang ditampung di Masjid Laksamana Cheng Ho ini kira-kira berapa? Jadi ukuran daripada masjid itu 20 kali 20. Jadi diperkirakan sekitar 450 sampai 500 jemaah bisa masuk, dan masa pandemi begini kira-kira setengahnya 250 orang begitu. Hanya kita dalam kesempatan ini juga kita menghimbau kepada semua pengunjung yang datang, tolong kita patuhi protokol kesehatan. Dan itu untuk kesehatan kita bersama. Harapan kami tentunya sebagai pengurus masjid pengennya pengunjung datang sehat, pulangnya pun sehat. Ya. Jadi memang harus terus menerapkan protokol kesehatan ya Bang Adi ya. Dan Bang Sadat, Bang Adi ada yang mau tanyakan? Bang Sadat, ini kan juga Cheng Ho ini sudah diakui juga Lado di Provinsi Jambi ini, di Kota Jambi ini juga. Dan tentunya ini menambah tempat-tempat destinasi juga. Dan itu harapan kedepannya bagi pramu wisata yang ada di Provinsi Jambi ini apa sih gitu? Harapannya gitu. Setelah hadirnya Laksamana Cheng Ho ini. Jadi harapan dari kami selaku penggiat wisata, prawisata, guide, sebagai pemberi informasi kepada tamu-tamu, harapan dari kami selaku pemandu wisata dengan adanya Masjid Laksamana Cheng Ho ini banyak sekali tamu, tidak hanya Nusantara, begitu Pak Rusli, bahkan dari mancanegara kalau bisa nanti kan, dia penasaran mungkin gini. Terkenal Jambi terkenal dengan Candi Muara Jambi.
terus Gentala Arasi. Dengan adanya Masjid Laksamana Cengho, itu nanti dia semakin penasaran. Tamu itu pasti penasaran. Di mana sih di Jambi itu letaknya Masjid Laksamana Cengho itu? Pasti dia searching terus di mana. Nah, kami di sini sebagai pemberi informasi yang menjembatan tamu tersebut akan membawa tamu tersebut ke Masjid Laksamana Cengho. Inilah Masjid Cengho, masjid yang baru didirikan di Provinsi Jambi, dan ini berlaku tidak hanya untuk orang Muslim bisa juga non Muslim untuk berkunjung ke sana. Gitu. Karena masyarakat di situ juga ketika ada tempat-tempat wisata, otomatis perdagangan juga akan ada di situ. Jual-jual seni seperti kuliner tadi. Nah, itu paling banyaknya. Karena orangnya kesempatannya kan. Nah, itu tanya dulu dengan Pak Rusli. Boleh dah saya jualan situ, Kalau boleh saya nak buka karena, di pinggir aja lah. Karena yang paling utama daripada pendirian Masjid Laksamana Cengho itu adalah untuk ibadah sebenarnya, Pak ya. Tapi kan tidak jualan ibadah kok. Kalau nak jualan makan anak saya tuh. Tidak menutup kemungkinan bisa jadi nanti orang jualan souvenir ini. Apa namanya, Pak? Jadi betul. Iya itu. Karena ukuran masjid, tanah masjid itu totalnya 2.380 meter persegi terbagi atas dua sertifikat. Depannya 31, panjang ke belakang 75. Nah, di depan inilah yang bisa kita tampung untuk penjual itu. Dan ini akan kita bikin yang rapi. Nah, ini juga kita harapkan nanti ada kolaborasi dengan pihak pariwisata. Kami mengharapkan sekali karena kami awam di bidang ini. Benar. Karena kalau dengan ada kolaborasi tersebut mungkin sampai kepada penataan pun kami akan mendapatkan masukan. Setidaknya nanti ada pembinaan lah seperti betul, itu ya, betul, Pak ya. Itu kami harapkan sekali. Sehingga dengan ramainya pengunjung tadi itu akhirnya tukang parkir pun hidup. Jual gorengan, jual balon pun hidup. Nah, alhamdulillah itu suatu hal yang luar biasa bagi kami. Tetapi itulah tadi, kalau mau rapi harus ditata. Iya. Pak Rusli, ini terakhir ya, Bang Sadat juga, karena kita sepertinya udah di penghujung waktu nih, pemirsa RRI Net dan juga pendengar program 4 RRI di mana saja berada, Pak ya. Nah, harapan ke depannya, Pak, mengenai berdirinya Masjid Laksamana Cengho ini. Jadi harapan saya, terutama saya mengarah kepada mu'alaf, kepada teman-teman yang sama seperjuangan dengan saya mohon maaf sebelumnya, karena pembangunan masjid ini memakan waktu 9 tahun. Nah, dalam 9 tahun ini bukan hanya saya yang membangun. Mungkin hanya pihak pers nama saya yang tercantum, padahal bukan saya. Saya itu hanya bagian kecil dari dalam Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Provinsi Jambi, dan ini jerih payah kita bersama. Jadi kami harapkan komunitas untuk rapatkan barisan, terutama di kepengurusan masjid. Saya terus terang aja, saya ketua yayasan, tapi karena teman-teman belum siap untuk ngisi posisi masjid, saya harus merangkap jadi ketua masjid. Saya harapkan teman-teman terus merapatkan diri dan kita belajar sama-sama. Sehingga saya nanti berfungsi sebagai ketua yayasan saja sudah cukup buat saya. Itu pertama. Kedua, untuk masyarakat sekitarnya, kami berpesan untuk manfaatkan masjid, semua fasilitas yang ada ini semaksimal mungkin. Karena inilah satu anugerah yang luar biasa. Masyarakat lain saja yang jauh aja datang bisa menggunakan, kenapa kita yang terdekat tidak bisa? Betul. Dan itu semua kita harapkan semua akan dapat berkah yang lebih lagi, sehingga Masjid Cengho ke depan akan lebih jaya. Dan mohon doa semua pemirsa supaya kami didoakan pengurus untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu tadi Pak Rusli, harapan yang luar biasa sekali. Nah, kalau menurut Bang Sadat nih, Bang Met, beliau nih selaku HPI ya, ke depannya apa yang harus dilakukan nih dengan kehadiran daripada Masjid Laksamana Cengho ini? Kalau harapan kami selaku pemandu wisata, ayo semua datang ke Jambi, yang di luar dari Jambi. Di Jambi sudah banyak destinasi wisata, apalagi dengan adanya Masjid Laksamana Cengho, itu akan menambah sekali bagi kami suatu destinasi. Karena Jambi minim akan destinasi objek wisata. Dengan adanya ini, geliat pariwisata Jambi bertambah. Geliat pariwisata Jambi semakin bertambah, begitu. Jadi kepada
bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang lagi menyaksikan siaran ini, ayo ke Jambi. Di Jambi banyak objek wisata dan banyak kulinernya. Ayo ke Masjid Laksamana Ayo. Cengho. Ayo ke Kapan Masjid gitu? Laksamana Cengho. Hariko lah. Kalau Bang Met macam mana ke depannya? Apa Kalau ke harapannya? depannya, alhamdulillah. Nak saya jualan lah- tadi lah? Nah, saya lah ketemu tua yayasan, saya lah ngelobinya, ya dah, ya. Iya, Jadi tinggal tanda tangan, jadi tempat tuh. Ya kan? Numpang maksudnya Oke. tuh. Iya. Yo. Baik, Iyalah. terima kasih Pak Rusli dan juga Bang Sadat, Yo. Bang Met, kita Yo. sudah berkumpul malam hari ini membicarakan mengenai destinasi wisata religi Lah ngobrol panjang lah, yang deh. terbaru di Mudah-mudahan Provinsi Jambi. Masjid Cengho semakin jaya ke depannya dan juga ibadah-ibadah semakin kental dijalani dan juga semakin khusyuk untuk kita menjalankan ibadah selaku umat Islam dan juga geliat pariwisata yang ada di Provinsi Jambi semakin bergeliat dan juga pundi-pundi uang juga bisa diraih dengan Oleh adanya masyarakat. geliat wisata untuk masyarakat itu. Oke, Bang Met, kita pamit. Kita pamit. Aha. Yo. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar program 4 RRI di mana saja Anda berada. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda yang sudah menyaksikan tayangan kami mengenai wisata religi yang ada di Provinsi Jambi dalam obrolan budaya kali ini produksi RRI Jambi.